Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hidayatul Ilmiah, NIM 201105009, kelas Farmasi Apaki dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Video kali ini saya mau menjelaskan metode analisis ABC dari data ini. Jadi, ketika kita mau mencari hasil dari pendapatan, maka kita bisa mengasih rumus sama dengan lalu kita tekan harga jualnya dikali harga atau jumlah pemakaiannya, lalu kita enter, maka akan mendapatkan hasilnya. Untuk kita hasil selanjutnya, kita bisa salin, tekan plus hitam, lalu tekan 2 kali, maka hasil salinannya akan keluar dari awal sampai terakhir. Kita lihat hasil akhirnya apakah ada. Ini kita lihat hasil akhirnya sampai akhir ada ya teman-teman. Lalu kita mau mencari hasil atau total semuanya dari awal sampai terakhir dengan rumus sama dengan ketik sum atau sum, lalu kita buka kurung, tekan penetapan dari awal sampai terakhir, lalu kita tekan tutup kurung, maka hasilnya akan keluar. Setelah itu, ketika kita mau mencari hasil dari persen pendapatan, maka kita bisa tekan sama dengan, lalu tekan pendapatan hasil awalnya dibagi, kita tekan nominal seperti dolar seperti ini, lalu kita tekan huruf E, lalu kita tekan nominal dolar lagi, lalu kita lihat hasil akhir berada di kolom 44, maka kita akan ketik angka 44, lalu kita bisa kali dengan angka 100. Lalu kita enter, maka akan muncul hasilnya. Lalu kita mau melihat hasil awal sampai akhir, maka kita bisa salin dari atas sampai ke bawah kolom 43. Ini kurang 1, kita bisa tarik ke bawah 1 lagi, maka akan muncul hasil dari awal sampai akhir. Lalu setelah itu kita mau menghilangkan 3 angka di belakang koma dengan klik decrease desimal di sini teman-teman, sampai di belakang 3 angka di belakang koma. Nah, sudah selesai, maka udah benar nominalnya seperti itu. Selanjutnya kita mau memfilter semua data, maksudnya kita itu mau melihat data atau mengurutkan semua datanya dengan cara kita mau blok atau ngeblok dari semua data ini dari bawah sampai atas semua ya teman-teman, dari nama obat yang pertama ini. Lalu kita bisa ketik atau bisa tekan solve the filter ini, lalu kita bisa tekan ini yang kedua, maka datanya ini sudah otomatis terurut ya teman-teman. Selanjutnya kita mau menotal semua hasil persen pendapatan dari awal sampai akhir dengan rumus sama dengan tekan sum, lalu kita salin persen pendapatan dari atas sampai akhir, lalu kita ketik tutup kurung, lalu kita bisa enter hasilnya. Nah, ini hasilnya udah 100 ya teman-teman, maka data dari persen pendapatan ini totalnya sudah benar.
Setelah itu kita mau mencari hasil dari data persen kumulatif, maka kita bisa ngeblok kolom persen kumulatif dari awal sampai akhir seperti ini. Lalu kita lihat yang di awal di atas, kita tekan data bars, lalu kita klik yang ini, lalu kita bisa klik rumus sama dengan seperti ini, lalu kita klik persen pendapatan, lalu kita bisa enter, maka udah muncul hasilnya ya teman-teman. Setelah itu kita mau mensalin semua datanya keseluruhan, kita lihat apakah ini datanya sudah benar. Di sini datanya terlihat bahwa data yang kita hasilkan ini salah teman-teman, tidak urut seperti yang kita inginkan. Maka kita bisa ulangin dari awal. Tapi untuk kolom persen kumulatif yang pertama ini sudah benar. Kita bisa mulai di kolom persen kumulatif yang kedua ini. Kita tekan sama dengan, lalu kita klik hasil persen kumulatif yang awal seperti ini, lalu kita tekan plus, tekan hasil yang kedua persen pendapatan, lalu kita tekan lagi enter, maka hasilnya udah muncul seperti ini. Kita bisa salin dari atas sampai bawah biar hasilnya muncul secara otomatis. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu dari awal sampai akhir. Nah, kalau seperti ini data hasilnya sudah terurut. Setelah itu kita mau melihat kelas urutan kelas dari A sama B dan C dengan benar, maka kita bisa menekan rumus sama dengan, lalu kita klik if seperti ini, lalu kita bisa buka kurung, lalu kita bisa klik hasil persen kumulatif yang awal seperti ini, lalu kita klik kurang besar dari 71, lalu petik atas, klik A, petik atas lagi, lalu koma, lalu kita bisa klik if lagi, buka kurung, klik persen kumulatif yang awal kurang dari sama dengan 90. Nah, seperti ini. Lalu kita klik koma, petik atas lagi seperti ini, lalu klik B, tutup petik atas lagi, koma, dan petik C lagi seperti ini. Lalu jangan lupa tutup kurungnya 2 kali ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter, maka sudah muncul hasil data di kelas A di kolom pertama ini ya teman-teman. Untuk kita lebih cepatnya, kita bisa salin seperti ini. Kita bisa lihat dari awal sampai akhir datanya sudah terurut dengan benar ya teman-teman. Untuk kita bisa membedakan kelas A, B, dan C, kita bisa blok di kelas A dengan warna, kita bisa blok kelas A ini sampai di kolom 19 dengan menggunakan warna yang sesuai dengan kolom kelas A, yakni warna hijau seperti ini. Selanjutnya kita bisa blok kolom B sampai kolom nomor 31 ini. Kita bisa mewarnai kolom B warna ungu ya teman-teman, biar berbeda dengan kolom A. Terakhir kita mau mengblok kolom C.
ini dengan warna biru tua agar berbeda dengan kolom A dan B. Jadi seperti ini teman-teman untuk metode analisis ABC. Untuk data A-nya kita lihat berada di kolom nomor 18, dan untuk kelas B-nya ini berada di kolom 30, dan yang terakhir kelas C berada di kolom 31 sampai 42 ya teman-teman. Jadi untuk data kelas A-nya sudah terlihat dengan jelas. Untuk kelas A dengan jumlah itemnya 70%, dengan nilai pendapatan juga 70%. Untuk kelas yang B dengan jumlah itemnya 71 sampai 90%, dengan nilai pendapatannya 20%. Dan untuk yang terakhir kelas C, jumlah itemnya 90 sampai 100% dengan nilai pendapatan 10%. Berikut tadi analisis ABC yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.